Tumbuh ya di kuartal ketiga tahun 2021 ini ada peningkatan kredit sebesar 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kami bersyukur bahwa meskipun dilakukan PPKM darurat, ternyata dampak terhadap ekonomi itu tidak separah waktu diterapkan PSBB di awal-awal masa pandemi. Jadi kalau Monica ingat di awal-awal pandemi kita terapkan PSBB, kontraksi ekonomi itu tajam sekali. Karena seluruh dunia melakukan hal yang seperti itu. Jadi ekspor kita pun terhambat. Kita beruntung bahwa kita terbantu ya dengan adanya sektor komoditas yang pulih dengan bangkitnya ekspor kita ke negara-negara lain, sehingga perekonomian kita tidak terlalu terpuruk dengan pelaksanaan daripada PPKM. Dan kita lihat juga transaksi-transaksi nasabah kita pun sudah semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat transaksi retail, transaksi transfer antar nasabah, itu juga sudah meningkat secara signifikan setelah PPKM ini mulai dilonggarkan. Dan kami berharap bahwa ini akan terus dilonggarkan dan mudah-mudahan ini juga COVID bisa selesai ya, supaya bisnis ekonomi ini akan recover dengan lebih cepat. Dan kami juga bersyukur bahwa kalau kita lihat ya sekarang ini di perbankan jarang sekali orang nanya mengenai NPL atau kredit macet. Yang dilihat itu adalah LAR atau LAR, bahasa Inggrisnya adalah loan at risk, yang merupakan jumlah dari NPL ditambah dengan special mention loan atau kategori loan kategori 2 yang sudah mulai membutuhkan atensi khusus, ada keterlambatan pembayaran misalnya. Dan yang ketiga adalah loan yang direstrukturisasi karena COVID-19. Kalau kita fokus pada loan yang direstrukturisasi karena COVID-19, kita bersyukur bahwa jumlahnya itu sudah jauh berkurang. Kalau di Desember tahun 2020 yang lalu, secara industri ada sekitar 970 triliun yang bermasalah seperti itu, yang sedang direstru. Saat ini, kalau kita lihat di data bulan Oktober itu 714 triliun. Jadi ada pengurangan yang lumayan signifikan. Dan kami berharap ini akan terus berkurang ya ke depannya dengan semakin pulihnya perekonomian. Meskipun tidak bisa dipungkiri juga bahwa dari 714 triliun itu pasti ada beberapa yang memang tidak akan bisa bertahan. Jadi kita juga harus siap sebagai industri untuk mencadangkan in case ada beberapa di antara loan at risk itu yang memang risikonya tinggi dan tidak bisa diselamatkan dengan pola restrukturisasi. Itu yang kita sedang monitor terus-menerus pada saat ini, dan trennya memang sudah jauh lebih membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Kita juga lihat bahwa cost of credit yang merupakan biaya provisi dibagi dengan total loan itu sudah turun dibandingkan tahun lalu. Ya, perkiraan bahkan beberapa bank sudah memberikan guidance untuk tahun depan akan menuju kepada kondisi sebelum COVID. Baik, masih terkait dengan penyaluran kredit ini, Pak Haryanto, apakah perbankan saat ini lebih selektif untuk memberikan kredit atau seperti apa? Kalau selektif saya rasa iya ya, karena memang recovery di sektor ini tidak merata. Ada sektor-sektor yang recovery-nya itu sangat cepat. Ada juga sektor-sektor yang recovery-nya itu masih sangat lambat. Sebagai contoh ya, untuk kita ketahui bersama bahwa sektor perhotelan itu memang masih berat. Selama misalnya kita belum membuka perbatasan kita secara luas, banyak sekali hotel-hotel ini yang masih kekurangan occupancy ratio-nya, ya, sehingga mereka masih kesulitan cash flow. Tapi sektor-sektor lain, misalnya sektor perkebunan, itu sudah jauh lebih baik. Bahkan saya masih ingat ada satu debitur kita yang perlu kita restrukturisasi tahun lalu, yang bergerak di perkebunan kelapa sawit, namun saat ini sudah tidak masuk lagi ke dalam restrukturisasi. Karena memang kondisi dari harga CPO pun sudah jauh lebih membaik, dan tahun lalu dia harus meminta restrukturisasi karena memang saat itu terhambat ekspornya. Sedangkan saat ini sudah tidak ada bermasalah lagi. Jadi kita melihat banyak sekali debitur seperti itu yang sudah mulai keluar dari list restrukturisasi, dan kita bersyukur bahwa dengan semakin bergeraknya perekonomian ini, didukung juga dengan recovery global, mudah-mudahan the worst is behind us. Jadi tahun depan akan jauh lebih baik lagi.